Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Saya pejabat Bupati Serlangun Henry Rizal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait dalam penyusunan dokumen IKP-LHD tahun 2021. Kabupaten Serlangun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Luas wilayah Serlangun itu seluas 617.400 hektar yang terdiri dari dataran rendah 5.208 km persegi atau 80% dan dataran tinggi sebesar 926 km atau sebesar 15%. Kondisi topografi wilayah Serlangun bervariasi dari datar gelombang sampai berbukit-bukit. Visi pembangunan Serlangun sebagaimana dituangkan dalam RPJMD tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut: Serlangun lebih sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misinya dalam poin keempat yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan. Kabupaten Serlangun memiliki sumber daya alam seperti hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional, serta bahan galian tambang yang belum seluruhnya dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama, hutan. Luas hutan tersebut mencapai 2.497.724 hektar atau 4,04% dari luas Kabupaten. Hasil hutan Serlangun adalah kayu bulat atau log, kayu gergajian atau peliwut, dan rotan. Yang kedua, kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Serlangun terdapat di Kecamatan Batangasai dan Kecamatan Limun seluas 54.793 hektar atau 0,08% dari luas Kabupaten Serlangun. Yang ketiga itu kawasan nasional, yaitu Bukit 12. Kabupaten Serlangun terdapat di Kecamatan Air Hitam dan Bau seluas 8.667 hektar atau 1,40% dari luas Kabupaten Serlangun. Yang keempat, cagar alam. Cagar alam ini terdapat di Kecamatan Nanjangin, yakni cagar alam Durian Luncuk, yaitu kira-kira seluas 118,79 hektar. Yang kelima, pertambangan. Kabupaten Serlangun juga memiliki berbagai posisi pertambangan, diantaranya minyak bumi, batu bara, emas, batu gamping, dan batu kuarsa. Yang keenam, pertanian dan perkebunan. Dilihat dari kondisi alamnya, Kabupaten Serlangun sangat potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Demikian juga dari sektor perikanan dan peternakan, mengingat masih banyak sungai di Kabupaten Serlangun. Yang ketujuh, potensi pariwisata. Potensi pariwisata Kabupaten Serlangun cukup menjanjikan. Jika dilihat dari topografi Kabupaten Serlangun, di mana Kabupaten Serlangun bentang alamnya masih cukup alami dan saat ini masih menjadi perhatian bagaimana untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Untuk mewujudkan Serlangun yang lebih sejahtera, maka selalu dilakukan pembangunan secara berkelanjutan. Sektor perekonomian meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari adanya peningkatan PDRI. Dalam mengoptimalkan pembangunan, yang tidak bisa dihindari adalah dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah Serlangun berusaha untuk menekan dampak negatif tersebut. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan lingkungan baru pada sektor sanitasi, termasuk persampahan. Peningkatan jumlah penduduk sejalan dengan gaya hidup yang kondusif, konsumtif, berdampak terhadap laju pertumbuhan sampah yang terus meningkat. Laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 0,92% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh terhadap volume timbulan sampah rumah tangga saat ini sebesar 4 meter persegi per harinya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Serlangun dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten Serlangun. Kegiatan pengelolaan tersebut dimulai dari kegiatan pengumpulan sampah di rumah, pengumpulan sampah di tempat penampungan sampah, pengangkutan sampah ke tempat penampungan sementara, sampai dengan pengangkutan sampah ke tempat penampungan air.
dalam menjaga kelestarian dan perlindungan terhadap plasma maka Pemerintah Selangor melakukan beberapa tindakan, yaitu: 1. Membentuk kawasan yang sifatnya menjaga kearifan lokal, yaitu Lubuk Larangan sekitar 44 lubuk. 2. Adanya kawasan hutan adat yang terletak di Desa Bulan, Kecamatan Limun dan Kecamatan Batakasai. Pembangunan ini kaitannya dengan peningkatan ekonomi, namun dalam upaya pembangunan peningkatan ekonomi tersebut harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, saat ini Kabupaten Selangor masih perlu berusaha lebih maksimal lagi bagaimana melaksanakan pembangunan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Selangor adalah melakukan uji kelayakan terhadap perusahaan yang akan berinvestasi di wilayah pemerintah Kota Selangor. Saat ini pemerintah Kota Selangor juga sedang dalam tahap penyusunan RT/RW dan LHS RT/RW untuk mendukung tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam RPJMD 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan IKLH pada tahun 2021 59,95%. Alhamdulillah target IKLH pada tahun 2021 memenuhi target, yaitu 65,31%. Untuk mendukung terwujudnya misi Selangor Lebih Sejahtera, pemerintah Selangor melakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah program P2DK dan P2D. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna atau UM dan TTG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BPMD. Kabupaten Selangor terus mengembangkan suatu strategi inovasi, kebijakan, percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan pemerintahan. Program ini adalah sebagai salah satu upaya peningkatan status indeks desa membangun atau PDM dan pencapaian salah satu TPB dalam pencapaian SDGs, yaitu mengurangi kemiskinan. Program pengelolaan lingkungan hidup lainnya adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, pembinaan sekolah peduli lingkungan hidup, program kampung iklim, dan Kalpataru. Satu pantun, yaitu jalan-jalan ke Kota Selangor, tidak lupa makan tempoyak durian, ayo kita peduli lingkungan, Selangor Lebih Sejahtera jadi idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kami DPRD Kabupaten Selangor berkomitmen mendukung pengelolaan lingkungan hidup melalui fungsi legislasi dalam pembahasan dan penetapan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup daerah. Fungsi penganggaran memastikan anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi pengawasan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Selangor. Selalu berusaha seoptimal mungkin memperhatikan kondisi lingkungan, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Namun di sisi lain ada dampak negatif yang selalu diperhatikan, di antaranya yaitu dampak negatif terhadap lingkungan. Kami mendukung penuh program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, program pengendalian limbah bahan dan berbahaya dan beracun, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, program penghargaan lingkungan hidup, program pengaduan lingkungan hidup, dan program pengelolaan persampahan. Kami selalu mendukung pemerintah Kabupaten Selangor agar dapat mewujudkan Kabupaten Selangor menjadi tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi warganya. Kedepannya kami lebih berkomitmen untuk lebih memperhatikan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.